mungkin agenda untuk hari ini itu kita akan lebih membicarakan tentang fundraising untuk new shelter aja. Nah, mungkin sebelum kita mulai, saya harus kasih tahu dulu nih, Love It itu apa sih? Gitu. Karena pasti banyak yang juga masih belum tahu. Mungkin ada yang udah tahu tapi nebak-nebak gitu kan. Nah, jadi secara singkat, Love It adalah is a safe and quick online fundraising platform. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya gini, pernah nggak sih kalau misalnya para donatur yang udah pernah donasi lewat mana aja, berpikir bahwa ini kalau listingnya terlalu banyak, ini donasi beneran nggak sih, fundraisingnya beneran atau enggak? Nah, habis itu kalau misalnya donasi yang udah, memang mereka sudah mendonasikan dengan tulus hati ya, cuma mungkin sering ada yang pertanyaan kayak, aduh ini donasi nanti tersalurkannya dengan benar atau enggak? Nah, kalau Lovity itu, we break those barriers. Makanya kenapa Lovity is a safe place untuk para donatur untuk mendonasikan sebagian yang mereka miliki. Sekarang pertanyaannya why? Why is it safe? Karena pertama, kita tidak sembarangan untuk bekerja. Kita itu melihat, secara singkat, kita melihat untuk yang yayasan atau organisasi yang kita kerjasamakan itu harus mempunyai track record yang bagus dan accountable. Terus ya. Nah, selain itu, tadi kan saya bilang quick dari mana. Nah, sekarang kita tahu bahwa keseharian kita dalam 24 jam itu sangat super sibuk. Sometimes even we feel like in a day it's only 12 hours, not even 24 hours. Nah, makanya dari kalau di Lovity itu kita mau menyediakan semuanya secara compact sehingga sampai bisa donasi it's less than 3 minutes. Kayak quick, selesai. Jadi dalam 3 menit dalam satu hari kamu itu bisa berbuat baik. Nah, itu Lovity. Kalau misalnya emang masih kurang juga, kita dari Lovity itu ada hadiah. Hadiah setiap periodenya kita ganti-ganti, di mana nanti kita undi. Nah, sekarang banyak juga yang bertanya sama saya, kalau misalnya donasi itu kenapa sih harus pakai hadiah? Bukannya kalau donasi itu emang harus tulus ya udah gitu kan. Well, I agree with that statement and 100% agree. Tapi di Lovity itu ada dua pilihan, di mana para donatur bisa memilih menggunakan hadiah atau tidak menggunakan hadiah. Nah, the choice is up to you, ya kan? Dan masih ada juga yang bertanya kayak, iya tapi kan tetap aja kalau kan ngapain harus pakai hadiah? Nah, kita dari Lovity sendiri itu ingin we want to make the donators to feel the happiness as the organizations that they've helped feel happiness too. Jadi sekarang pertanyaannya kenapa enggak gitu. Kalau misalnya memang berbuat baik dengan tulus berdonasi, tapi ujungnya dapat hadiah juga gitu. Why not? Ya kan? Well, sekarang kalau misalnya kita put into context, sekarang untuk some people maybe 100.000, 200.000, 500.000, 5 juta, it's nothing for them. Tapi for most of the people, it's something. Tapi untuk orang-orang atau hewan yang mereka bantu, it means the world for them. Jadi kalau untuk donasi itu sebenarnya kita tidak melihat dari jumlahnya berapa, how much. What matters is the love that you put into it. Jadi secara sekilas, ya itulah Lovity. Jadi kita aman, kita bisa accountable, kita tahu donasi lari kemana, dan ini kita memperkenalkan yayasan-yayasan yang kita kerjasama. Alright, jadi itu sekilas tentang Lovity. Nah, sekarang mungkin sebelum kita go further, mungkin saya juga ingin bertanya sama Bu Karin, Dr. Mary nih, misalnya. Gimana sih dan itu dari dulu terbentuk pertama kali? Aduh maaf ya, ini si Toby tuh lagi nggak tahu lah, lagi action nggak tahu dari si Toby tuh tidur ya dari tadi. Sekarang dia bangun terus dia jadi ajak main terus lempar bola segala macam. Tadi maaf ya kalau ada suara yang agak it's okay.
Ya, ini. Nah, sekarang udah anteng nih. Oke. Ya, so sorry. The question was, Nah, saya pengen tahu atau viewers juga pengen tahu kan gimana sih cara Jan itu how Jan established and why. Oke, sebenarnya kita tuh awalnya tuh bertiga ya, bertiga. Jadi ada Natalie, ada Femka, ada saya, dan kita masing-masing memang ada kegiatan di field ini ya, di kesejahteraan hewan gitu. Jadi saya waktu itu sangat aktif di hewan domestik sama edukasi, terus kalau Femke sangat aktif di apa wildlife. Terus kalau Natalie support dua-duanya gitu. Jadi awalnya kalau misalnya ada masalah wildlife, saya suka hubungi Femke gitu. Ini ada monyet kasihan lalalala gitu. Terus, nah akhirnya kita pikir kenapa kita nggak bikin organisasi sendiri gitu loh? Karena kita punya misi dan visi yang sama. Kita juga kita bukan hanya ingin menjalankan satu program ya, kita maunya tuh satu paket ya. Jadi ada program, ada kampanye, ada edukasi, harus banyak edukasi, ada banyak networking, ada banyak kolaborasi antara kita sama mungkin organisasi lain atau sama pemerintah gitu. Jadi akhirnya kita establish JAN ya, Jakarta Animal Aid Network di Januari 2008. Ya, jadi udah lama banget nih. Pada waktu itu belum ada organisasi lain, hanya ada Pondok Pengayom Satwa, dan waktu itu juga mungkin sudah ada organisasi untuk wildlife, tapi untuk domestik belum, atau seperti kita belum ada. Nah terus terus kita mulai jalan, terus perkembangan JAN cukup cepat ya, cukup cepat, dan akhirnya sebenarnya dalam waktu yang cukup cepat ya, Jakarta Animal Aid Network udah bukan Jakarta lagi ya, walaupun mungkin base-nya tuh awalnya tuh di Jakarta, tapi sekarang kita sudah ya, terutama tim wildlife sudah ada di mana-mana gitu. Tapi karena orang sudah tahu JAN ya, kita tetap JAN, dan memang base-nya kita di Jakarta gitu. Jadi kira-kira seperti itu, mulainya seperti itu. Jadi pertama kali mulai di tahun berapa ya, Bu Karin? 2008. Udah lama juga ya. Sudah lama. Nah, jadi awalnya kita coba membangun organisasi kami ya, terus kita juga sering sekali pindah gitu. Terus ya sekarang kita sudah seperti, bahkan waktu itu juga sudah main ke tempat kita ya. Sekarang kita di Sindur, tempatnya lebih besar. Dari awal dulu kita mulai. Sebenarnya dulu kita tidak punya shelter, dan kita sebenarnya tidak punya keinginan untuk punya shelter ya. Dan alasannya kenapa kita tidak punya keinginan untuk punya shelter, karena sebenarnya saya tidak suka shelter gitu. Kenapa saya nggak suka? Karena sebenarnya shelter itu bukan solusi ya. Solusi itu adalah perubahan ya. Karena kalau shelter itu kita hanya bisa menampung jumlah hewan terbatas ya, dan especially kalau misalnya kita menjalankan shelter management, kita hanya bisa menyelamatkan jumlah yang terbatas. Tapi yang kita kan pengen ada permanent change ya, itu yang kita inginkan gitu. Dan running a shelter is not easy gitu, karena kita kan semua ingin kan semua hewan kita kan akhirnya diadopsi ya, tapi in the reality it doesn't work like that gitu. Ada some dogs or cats they stay with us for the rest of their lives gitu. Jadi that's why it's important kita menjalankan shelter management. Jadi kalau kita menjalankan shelter management, ya mungkin nanti Dok Mer akan mencerita lebih detail soal itu. Itu untuk pastikan kesejahteraan hewan yang ada sama kita sekarang gitu. Gitu. Okay, so when you say kesejahteraan hewan,
I assume yang membuat Jan itu berkembang sangat pesat sampai sekarang itu pasti Jan lebih fokus pada kesejahteraan. Tapi how, if you want to put it into context, gimana caranya Jan itu mensejahterakan hewan-hewan yang direscue? Nah, itu yang tadi seperti saya udah bilang, apa namanya, kita harus menjalankan shelter management gitu. Karena kalau kita tidak menjalankan shelter management, yang ada kan kita akan rescue saja ya, rescue banyak gitu loh. Terus akhirnya tempat kita tuh jadi overcrowded, terus kita tidak ada uang cukup untuk merawat mereka gitu loh. Um, kita juga harus mengerti ya bahwa kalau overcrowded itu menimbulkan banyak stres ya. Dan kita tuh lama-lama mau nggak mau harus kita apa ya, we have to cage all of them gitu, because otherwise you get a very chaotic situation. Dan mungkin for some animals living in a group it's okay ya, but there are many animals too, they're not okay living in a big group gitu loh. It's very stressful for them, they cannot fend for themselves, so that's why shelter management itu sangat sangat penting ya untuk mental mereka, tapi juga untuk kesehatan mereka. Bagaimana mereka tetap sehat ya walaupun mereka hidup in a group ya. How can we prevent diseases and so on and so on. Jadi apa namanya, kalau kita di Jan ya, we find kalau shelter management is crucial. It's crucial for the well-being and the health of your animals gitu. Apa namanya, dan ya seperti tadi saya bilang, unfortunately not every animal will be adopted ya. Some animals stay with us for life, dan saat ini juga kita setelah kita sudah jalan 13 tahun ya, atau ya 13 tahun, kita tuh ada banyak sekali senior sekarang yang sebenarnya yang sudah lama sekali sama kita gitu. I see. Oke, tapi dengan shelter yang sekarang jangan ada, kita mungkin ini agak sedikit matematika kali ya. Untuk luas sama berapa banyak sih hewan yang emang? Ya, kalau sekarang kan kita 5.000 ya, 5.000. Tapi sebenarnya situasi kami mulai tahun lalu mulai berubah ya, karena kami tidak pernah punya rencana untuk menampung kuda ya. Walaupun kita Jan sudah menjalankan program kuda sudah lama ya, dari 2009 ya. Kita tidak pernah punya rencana untuk menampung kuda, tapi because of certain situations, we ended up rescuing some gitu. Dan itu tentunya it changes everything, because horses, they need a lot of space. Dan apa namanya, ini kan for us, we try to create a retirement home for them ya. Jadi mereka harus sering di luar ya, they have to graze, they need to be happy gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk anjing itu sudah cukup ya, 2.000 sampai 3.000 square meter, tapi karena kita ada kuda itu tidak mungkin. Okay, I would like to ask about the process of Jan dari pertama kali di rescue sampai adopt itu bagaimana? Oke, mungkin Dok Mei? Ya, kalau prosesnya dari pertama rescue hingga sampai kita rehome itu prosesnya cukup variasi durasi waktunya ya, karena itu kan case by case, jadi tergantung dari situasi yang dialami dari hewan tersebut. Yang kita rehome kan anjing atau kucing ya. Kalau kuda memang ya itu seperti tadi dibilang, itu kan kuda ini kan kuda-kuda ex kuda delman, jadi memang mereka statusnya ya udah kita pelihara, dan kita seperti shelter Jan ya bagi mereka, ya rumah pensiunnya mereka. Kalau misalnya prosesnya dari mereka pertama di rescue, mereka akan menjalani medical check up, terus mereka harus dikarantina dulu sebelum masuk shelter Jan. Dan di dalam proses karantina itu kita ada medical screening, terus dari semua aspek medis,
Kemudian juga itu salah satu SOP dari manajemen shelter di Jaan. Kemudian setelah itu mereka langsung di saat itu juga di proses karantina. Saat itu mereka dapat vaksinasi sebelum masuk ke shelter. Jadi vaksinasi itu sebelum masuk shelter. Nah, kalau sudah dan misalnya dirasa sudah baik, misalnya dari keputusan dokter hewan Jaan sudah baik, maka dia bisa masuk shelter. Tapi masuk shelter pun tidak bisa langsung bergabung. Ini kalau kita ngomong yang anjing ya, untuk dogs. Kalau misalnya anjing, kita butuh penyesuaian lebih banyak. Misalnya kita datang, kita masih pisahkan dahulu untuk diobservasi, terus uji coba sosialisasi dengan kelompok anjing yang sudah ada di Jaan, karena kan yaitu ada pertimbangan yang dibutuhkan lebih ekstra untuk rehabilitasi anjing-anjing yang direscue gitu. Karena secara social behavior atau social needs-nya mereka kan hidupnya ada berkelompok kalau bisa social needs-nya itu, dan banyak kasus dari kasus-kasus rescue itu kan mereka misal kebanyakan berasal dari pemeliharaan yang sangat buruk, bahkan abuse. Biasanya mereka dipelihara sendiri dalam kandang, tidak pernah keluar, tidak pernah sosialisasi dengan anjing lain. Nah, itu juga akan menjadi banyak pertimbangan saat sosialisasi, kita juga observasi. Nah, sampai akhirnya mereka bisa masuk dalam kelompok, atau misalnya kita lihat ya itu dimonitor terus gitu. Apakah bagaimana behaviornya, misalnya apakah ada sakit lainnya misalnya gitu. Misalnya dia ternyata butuh treatment medisnya tidak ada, tapi ada treatment behaviornya. Nah, itu juga pertimbangan lainnya. Terus setelah itu ya kita assess setiap hari harus di-assess bagaimana progresnya, sehingga sampai dapat satu keputusan, oh dia ready to adopt. Jadi itu banyak aspek yang dipertimbangkan ya, dari behavior, dari medis juga gitu. Jadi nggak melulu mengenai medis, tapi ya psikologinya mereka bagaimana. Karena ya mereka kan dari situasi yang kita rescue. Kalau mereka baik-baik saja, ya pasti nggak akan masuk di rescue gitu. Ininya kan begitu. Jadi sampai di situ akhirnya kita proses untuk kita mulai akan promosi untuk dapat diadop. Nah, proses diadopsinya, proses untuk mendapat mengadopsi itu juga cukup panjang juga di Jaan, karena tujuan Jaan adalah mendapatkan rumah yang baik untuk selama-lamanya bagi si anjing ataupun kucing itu. Kira-kira singkatnya begitu. Oke, berarti nggak ada juga tidak ditetapkan untuk berapa lamanya. Penting kita berpikir, dari Jan berpikir bahwa oke, yang kita rescue ini kita rawat dulu sampai dia sembuh dari penyakit-penyakit dan mereka mental state-nya udah benar secara psikologi, baru bisa di-adopt ya. Ya, itu ada pertimbangannya, dan itu yang hasil observasinya gitu, hasil observasi tiap harinya dari semua tim. Iya dok, Matt. Jadi gimana? Tadi keputus. Oh, keputusnya sampai mana ya? Sampai pertimbangan untuk diadopsinya itu ada observasinya sendiri. Oh iya, jadi untuk itu ya ada observasi yang kita lakukan itu oleh seluruh tim, baik tim medis, dokter hewannya, paramedik, terus dari perawat satwa, dari ibu karya sendiri sebagai yang kalau di sini yang untuk melihat bagaimana behaviornya dari misalnya hewan tersebut, baik anjing terutama gitu. Terus juga ya kalau sudah dia siap untuk ready adopt, kita diskusi hasil progresnya baik, ya sudah kita ready adopt dan kita mulai promote itu, promote mereka, anak-anak kita untuk bisa dapat rumah yang baru. Oke, tapi kalau misalnya speaking untuk medis ya, medis.
kan kita tahu kebutuhan hewan-hewan itu kan berbeda-beda. Dan kalau seandainya Jaan nggak ada equipmentnya yang dibutuhkan, gitu. Biasanya itu untuk penanganannya gimana? Apakah kerjasama atau gimana? Ya, kalau misalnya kita situasinya kita kan ada memang kita punya klinik di Jaan dengan peralatan dasar. Kalau misalnya butuh peralatan advance seperti mesin darah, X-ray gitu, kita akan membawanya ke klinik hewan lainnya. Saat ini yang paling sering membantu adalah yang dari awal membantu Jaan ya klinik hewan Animal Clinic Jakarta. Jadi kita ke sana, kita bawa hewan kita untuk melihat maksudnya untuk diagnosa lebih lanjut, diagnosa klinis dan untuk perawatan lainnya. Seperti itu. Jadi kita bawa ke klinik hewan lainnya. Tapi yang paling saat ini sampai dari pertama hingga saat ini yang sering selalu membantu kita ya Animal Clinic Jakarta. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya Jan itu kan udah lama nih ya. Itu progresnya so far bagaimana? Udah berapa banyak yang di rescue, udah berapa banyak yang diadopsi? Kalau Ya, itu mungkin hampir mungkin kalau domestik saja ya, domestik mungkin lebih dari 1.000 ya. Yang diadopsikan juga banyak sekali, tapi tentunya tidak semua yang bisa diadopsi. Ada juga yang meninggal ya, yang sudah sangat parah kondisinya, atau mungkin dia meninggal karena senior. Tapi ya menurut saya sih ya program adopsi kami cukup baik, walaupun tidak ada adopter setiap bulan gitu ya. Kalau misalnya ditanya rata-rata berapa yang diadopsi per bulan, itu kadang-kadang tuh 1 bulan juga nggak ada gitu. Tapi kadang-kadang ada 2, kadang 4 gitu. Terus tiba-tiba nggak ada lagi gitu. Ya memang seperti itu trennya. Tapi kita proses adopsi itu juga menjadi a very big deal for us ya, karena itu menjadi buat kami untuk edukasi juga, mau jadi atau tidak jadi gitu. Karena kita kan tentunya ada kriteria yang cukup ketat juga gitu untuk adopter kita gitu, karena we go through so much trouble and we love these animals so much. Itu benar-benar menjadi kayak anak kita sendiri gitu. Jadi hidup mereka harus lebih baik gitu, harus lebih baik daripada di Jaan gitu. Kalau misalnya tidak lebih baik, mendingan nggak usah gitu ya. We don't wanna downgrade gitu. It has to be the same atau better gitu. Jadi ya tentunya untuk proses adopsi itu membutuhkan banyak waktu dan tenaga gitu ya. Ada home survey, ada isi kuesioner, ada edukasi dan segala macam gitu. Nah, people who want to go through that, ya akhirnya those are the people who end up adopting. Ada juga orang yang misalnya disuruh isi kuesioner, males gitu, mau adopsi anjing aja disuruh isi kuesioner saya nggak mau gitu ya sudah. Itu for us it's already filtering by itself, you know. Kalau misalnya if you don't understand that yet or you don't want to go through that trouble, maybe you're not also not really a responsible pet owner. Jadi itu udah menjadi filtering by itself. True, ya. Kalau misalnya saya lihat juga sistem indijasi udah, karena saya tahu juga kayak Bu Karin sama Dokter Mary juga nggak akan sembarangan milih adopters orang-orang, karena ya like you said, buat apa kalau misalnya hidupnya downgrade, harusnya sama atau ya even better. Ya. Oke, so sekarang kalau misalnya kita ngomongin untuk shelter, nah sekarang kita dari Jaan kan kerjasama dengan Lofity untuk fundraising untuk new shelter. Bisa dijelasin sedikit nggak, Bu Karin? New shelter ini buat apa dan kenapa dibutuhkan? Oke. Jadi pertama ya kita tuh
sudah 4 kali pindah ya. Dan this would be the 5th time. Dan memang kita tuh sudah lama kita mendiskusikan ini ya sebagai tim ya, one family gitu. Itu bagaimana ya? Karena apa namanya, di tempat yang kita ada sekarang itu kan pertama kan sawah. Terus yang kedua itu sebagian dari tanah itu punya developer ya. Jadi eventually bangun juga. Lalu yang ketiga adalah apa namanya, harga sewa itu naiknya sangat sangat banyak gitu loh. Jadi akhirnya kita pikir sebenarnya itu akan jauh lebih baik kalau kita bisa punya tanah sendiri, bangun sendiri, supaya kita tidak perlu pindah-pindah lagi. Ya, tapi memang salah satu consideration adalah ya kita akan perlu banyak uang untuk itu ya, untuk beli tanahnya, untuk bangunnya. Tapi kalau dipikir-pikir kita pindah terus-menerus itu juga requires so much money gitu loh, dan itu bisa dikatakan ya habis itu hilang ya kan. Jadi akhirnya memutuskan kita akan mencoba untuk gathering money by build gitu, untuk apa ya, to secure the future of our children juga gitu loh, karena sekarang kan masa depan kita kan kurang pasti ya. We don't know what's going to happen, we don't know can we move or not move, can we buy or not buy. Itu bikin kita juga cukup stres ya, pindah-pindah. Lihat nggak tadi Toby? Itu bikin kita cukup stres, dan untuk pindah-pindah untuk hewan itu juga stres ya. Jadi mudah-mudahan kita sangat berharap, kita masih punya 1 tahun dan time flies, so we're getting a little bit nervous also. Ya, kita mengharapkan kita bisa build this dream shelter of ours ya, untuk anak-anak kita gitu loh, kan bukan buat kita, bukan buat siapa-siapa, ini tuh betul-betul buat anak-anak kita. Jadi mau ada saya, tidak ada saya, ini tempatnya akan buat anak-anak untuk sekarang dan kedepannya gitu. Jadi untuk anak-anak kita sekarang, tapi juga for all the future dogs, cats, and horses that we are going to rescue gitu. So we really need to have a permanent place. Dan seperti tadi kita juga sudah bicarakan, buat kita shelter management itu sangat penting. Kesejahteraan hewan itu nomor 1 di shelter kita, karena what for we rescue kalau misalnya hidup mereka itu miserable di tangan kita gitu loh. Jadi kita mau mereka happy dengan welfare yang tinggi di jalan gitu. Dan kalaupun mereka tidak diadopsi, it's okay karena mereka udah sangat nyaman sama kita gitu. So that's what we're trying to create. Dan kalau for the horses, tentunya horses are not up for adoption. Tapi most of the horses we have, mereka kan sudah tua, ya mereka tuh sangat menderita, dan all the horses that we have, mereka tuh punya permanently damaged ya, itu bisa dikatakan ya, karena they neglected, they have a lot of medical issues yang ada karena when it started it was never treated, you know, like terutama dengan kukunya ya, dengan kuku mereka itu kadang-kadang tuh udah sampai busuk ya. So what we're trying to do is we are trying to, of course, give the best medical care possible for our horses, tapi also to make them happy and create a nice retirement home for them, you know, which they so deserve after all the suffering. So that's what we're trying to do. And for our cats also, of course, we also love our cats. We don't have a cat shelter ya, karena kita lebih fokus dari awal Jangan Berdiri, kita our top priority adalah sterilisasi massal ya. Jadi that is our focus, to sterilize as much as possible, as many as possible. And we kalau misalnya cats itu udah ribuan, itu banyak banget gitu sudah disteril gitu, karena it's an ongoing program. Nah, for the cats that end up staying with us, those are cats that are
mungkin cacat atau mereka terlalu kecil ya, kita ketemu di jalan dan terlalu kecil untuk dilepasin lagi, atau yang manis banget ya, karena we caught ya because they were sick or we sterilized them, tapi kita tuh udah kayaknya terlalu berat untuk kembalikan mereka ke jalan gitu. Tapi for those cats we try our best to find a good home for them. Oke. Mungkin kalau untuk viewers belum pernah melihat, saya mau share juga sedikit rencana new shelter. Nanti mungkin viewersnya bisa ngeliat juga di di Instagramnya Lovity. Nanti kita akan masukin. Cuma so far kelihatan nggak? Akan jadinya seperti ini. Nah, ini kan lumayan besar juga kan lokasinya. Rencananya Bu Karin kalau misalnya untuk shelter yang baru ini berapa luas ya? Dan bisa menampung berapa banyak untuk hewan-hewan ini? Sebenarnya yang tadi awal saya bilang, sebenarnya for the dogs and cats we don't need that much ya. Mungkin 3.000 4.000 itu mungkin sudah cukup juga ya, sudah cukup. Cuma masalahnya tuh kuda gitu. Kuda itu punya, sebenarnya kalau kuda itu ya kita tidak perlu building banyak ya. Kita perlu fencing ya, kita of course we need stables for them, dan maybe some shelter and that's it gitu. Tapi mereka tuh karena mereka besar ya, mereka tuh perlu tempat yang luas gitu. Jadi yang tempat yang ini itu 1 hektar ya, dan itu minimal ya, minimal. Ideally it would it would be a little bit bigger, tapi 1 hektar is okay. And sebagian dari itu ya, it will be for a clinic, of course, for our team ya, because we wouldn't be anywhere without our amazing team. And then of course for the dogs and for the cats also ya, harus nyaman. It has to be ya, seperti I'm saying, if they do not get adopted, they need to be happy and they need to have a good place. Dan kenapa kita tuh perlu klinik ya, karena maybe awalnya the cost will be high ya, to have a clinic and all the equipment, etc. Tapi at the end of the story it will save us a lot of money also gitu, karena kalau misalnya klinik ya itu it's expensive, biaya itu mahal gitu, karena kan pasti kan dokternya harus dibayar, kliniknya walaupun mungkin di Animal Clinic Jakarta kan itu hanya cost ya, tapi tetap aja costnya tuh juga it adds up, if you misalnya cek darah, X-ray dan lain-lain gitu loh. So it's expensive, it's very expensive medical care. So kita punya klinik sendiri itu menurut saya menurut kalian itu big must gitu. Dan we cannot live without Dr. Mary, that's for sure, because Dr. Mary everything. Besides being a doctor, she does so many things also. She's in charge of so many things. So it's really really important that we have a clinic also. Ya, karena ya memang di sini kan rencananya memang you will have your own clinic yang bisa 24 hours untuk ngejaga para hewan-hewan ini kan, that's the beauty of it. Dan ya kalau misalnya lihat ini maaf interupsi sedikit Mas Leandro, ini kita ada beberapa pertanyaan yang udah muncul, apa mau dijawab nanti atau bagaimana? Mungkin kita udah nggak lama lagi Pak, sebentar habis ini aja biar semua nanti langsung pertanyaan kita jawab. Oke, siap. Oke. Jadi memang maybe saya lupa tadi mau ngomong apa jadi ya. Sudah Jan itu memang memerlukan soon ya, sangat soon ya untuk new shelter ini. Pertama, waktu, terus time flies. Meskipun kita bilang 1 tahun, tapi kenyataannya it feels like only 6 months. Dan untuk membangun ini meskipun belum sempurna ini ya, it takes time.
Nah, jadi mungkin kita juga memerlukan bantuan dari viewers untuk donasi juga supaya Jaan dan hewan-hewan bisa terjaga dengan benar dan memiliki hidup yang layak dan sejahtera. Gitu. Mungkin kalau Bu Karin mau share sedikit nggak cost-nya kira-kira berapa nih? Ya, kalau cost-nya kalau dengan Lovity kumpulkan dana untuk bangun ya, untuk bangun. Itu untuk bangun saja tuh bisa 1,5 M karena itu tempatnya sangat luas ya. Dan itu kan kita nggak bisa plong gitu kan, harus ada tembok ya, harus ada fencing. Uh, uh, nggak mungkin itu tidak ada gitu kan, our animals will wander around gitu, jadi itu that's quite expensive. Dan tentunya quarters for the our team, for the animals, for the horses, the clinic, we also need to have a lot of shelters ya, karena walaupun it's outdoor, tapi kan kita kan juga perlu kan some dogs mereka kalau malam atau kalau hujan mereka kan takut kan, so kita perlu banyak tempat yang nyaman buat mereka juga gitu. Jadi they have a nice and comfortable place inside also gitu. Kalau pas lagi dingin atau pas lagi kan itu kan rencana kan maunya di area Gadok kan, itu lumayan dingin kalau malam gitu. Gitu. Astaga, I'm sorry for the noise. Tobias. Iya. So last question. Hopes teams untuk jalan ke depannya dan to share with the donators atau viewers yang ada di sini. Yeah, so hopefully that's the good thing about crowdfunding. Yeah, the more people make a donation, the closer we get to making our dream a reality. And we need many people. So what would be very much appreciated, of course, if you can share with your family, with your friends, with your co-workers, and nothing is too little actually. Yeah. Okay, thank you, Bu Karin. Dr. Mer, thank you. Untuk itu tadi kalau misalnya dia masih baru gabung ya, tadi itu bisa nanti dilihat di caranya websitenya untuk berdonasi melalui Lovity. Untuk itu mudah banget, cuman tinggal di websitenya lovity.id/jaan. Udah sangat mudah, dan kalau misalnya mau ini lihat linknya juga bisa ada di captionnya Jaan nanti, dan juga ada di IG-nya Lovity. Follow juga ya. Pasti. Terima kasih yang sudah nonton juga, yang selalu mensupport. Terima kasih sudah support dan nonton ini juga, nonton IG live ini. Terima kasih banyak. Dan one last message. I personally want to thank all the donors yang did untuk bantu cost-nya Jaan. Dan thank you banget. Dan untuk yang lain yang belum, yuk sekarang donasi, karena waktu kita sudah tidak panjang lagi waktunya Jaan, jadi harus secepatnya supaya cost-nya bisa terrealisasi. So thank you Bu Karin, thank you Dr. Mer. Thank you. Okay. Terima kasih Leandro, terima kasih untuk semua tim Lovity, terima kasih untuk semuanya. Thank you, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.